Selamat malam, Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa dalam doa malam Selasa 11 Januari 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah kami pikiran jernih dan hati bersih, sehingga dimampukan memahami kehendak-Mu dan menerimanya dalam hati yang telah dibersihkan oleh-Mu. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ibu bapak dan anak-anakku sekalian, orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Di tengah pengharapan orang akan Mesias, Yohanes tidak mencoba memancing air di air keruh. Dengan jujur dia mengaku bahwa dia bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dia juga bukan Elia, bukan pula nabi yang akan datang. Lalu siapakah engkau? Atas pertanyaan itu, Yohanes menyatakan dirinya sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Ketika orang bertanya tentang dirinya, Yohanes malah bicara soal karya. Dia tidak menjelaskan identitasnya dengan kata benda, anak siapa atau keturunan siapa, tetapi bicara soal apa yang dikerjakannya. Dalam pola pikir Yohanes, kelihatan yang penting memang the song and not the singer, lagunya dan bukan penyanyinya. Yang terutama bukan siapa orangnya, tetapi apa yang dibuatnya. Jelaslah anak Sakaria itu bicara soal kerja, dan pekerjaannya adalah berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Dan seumur hidupnya dia senantiasa berseru, tidak pernah diam. Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu sekalian, konsisten dengan panggilannya. Kekonsistenannya itulah yang membuatnya dipenjara. Kepalanya pun akhirnya dipenggal, diletakkan pada sebuah talam sebagai hadiah raja yang malu menarik sumpahnya. Pertanyaannya sekarang, apa jawab kita ketika orang bertanya, "Siapakah engkau?" Apakah jawab kita sebuah kata gerja atau kata benda untuk menjelaskan identitas kita? Yohanes menerangkan jati dirinya dengan kata kerja, yaitu berseru-seru. Mungkin kita pun sebaiknya demikian. Lalu pertanyaannya, kata kerja apa yang merupakan jati diri kita? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mampukanlah kami merumuskan jati diri kami. Ketika orang bertanya siapakah kami, mampukan kami menjawabnya dengan karya yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan kami konsisten dan terus berkomitmen dengan karya tersebut. Karena kami tahu itu pun hanyalah anugerah-Mu semata.
Dan karena itu ya Tuhan, pada malam ini, kami juga rindu berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah mereka dimampukan menjawab ketika orang bertanya kepada mereka, bahwa mereka adalah belajar, dan belajar. Mampukan anak-anak kami ya Tuhan, menghidupi panggilan mereka untuk belajar, mempersiapkan diri bagi kehidupan selanjutnya. Dan kami selaku orang tua mungkin bisa menjawab bahwa panggilan kami adalah menemani anak-anak kami dalam proses tumbuh kembangnya. Berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk setia dalam panggilan kami ini. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong setiap orang tetap setia pada panggilan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Mampukan mereka untuk tetap bertahan dan mengatasi godaan untuk menyimpang dari panggilan mereka itu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Ibu bapa dan anak-anakku sekalian, kita bersama telah berdoa. Mari kita beristirahat dan mohon rahmat Allah agar besok kita bangun dan kembali berkarya baginya dan sesama. Tuhan memberkati.